Shalom, selamat malam saudara-saudara sekalian yang saya kasih di dalam Yesus. Selamat hari Sabat juga bagi saudara-saudara semua yang sudah hadir pada malam hari ini, dan saya berterima kasih kepada Yesus untuk pertemuan ini. Tidak kebetulan kita berjumpa pada saat ini, tentu ada rencana Tuhan bagi kita semua, dan saya bergembira juga oleh karena boleh berjumpa dengan sahabat-sahabat saya. Terima kasih kepada Pastor Maclen yang sudah mengundang. Beliau adalah classmate saya waktu kuliah di Ayas, dan beberapa kawan yang saya lihat wajah-wajah ada di sini saya kenal, walaupun saya tak dapat sebut satu demi satu, tapi saya bersuka cita boleh berjumpa lagi dengan sahabat-sahabat di Malaysia, baik yang ada dari Sabah, Semenanjung maupun dari Sarawak. Ada dari jemaat saya dulu juga dari Bintulu. Senang boleh berjumpa pada malam hari ini. Saya tengok ini judul di kepala saya ini seperti terbalik. Saya balikan dulu ya. Mohon maaf. Oke. Belum ya? Sudah. Semoga dia nanti menyesuaikan. Baik saudara-saudara, agar tidak membuang banyak masa, saya akan segera bagikan materi saya pada malam hari ini. Judul malam ini adalah seruan nyaring. Tajuk malam ini adalah seruan nyaring. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengundang kuasa Roh Kudus melalui firman ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam ini sekali lagi kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami boleh tiba pada hari Sabat ini untuk mendengarkan kembali pekabaran nubuatan, peristiwa-peristiwa akhir zaman, dan saat ini kami akan mendengarkan pekabaran tentang seruan nyaring. Kiranya Roh Kudus akan menuntun pekabaran firman Tuhan ini, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, berikan kuasa Roh Kudus, agar dengan kuasa Tuhan saja hamba boleh menyampaikan, bukan karena kuat kuasa kepintaran manusia. Dan biarlah nama Tuhan akan dimuliakan, pekabaran ini boleh memberkati jemaat, dan kami boleh mengasihi Tuhan, lebih mengenal kebenaran firman-Mu dan berdiri selalu pada kebenaran. Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada kami sudah siap mendengarnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Apakah notes-nya nampak dari layar saudara-saudara? Langsung screen-nya ya. Oke. Saudara-saudara yang saya kasih, ada banyak orang yang merasa bahwa mereka memahami apa yang akan terjadi di masa depan. Dan saat ini kita akan melihat lebih luas lagi peristiwa-peristiwa apa yang akan segera terjadi di dunia. Saudara, nubuatan Alkitab jelas-jelas menunjukkan masa depan. Masa terjadi sebagaimana yang dia prediksi. Dan nubuatan tidaklah tebakan, ya, terkaan, tetapi dia tahu, ya. Karena nubuatan telah diinspirasi oleh pikiran ilahi yang rindu agar kita mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan di dunia ini, sehingga kita boleh menyiapkan diri kita. Nah, yang menjadi tragedi adalah banyak orang, jutaan orang Kristen di dunia, mereka berpikir apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi tidak punya pengetahuan, tidak punya
ide tentang apa yang Alkitab katakan atau ajarkan. Mereka tidak punya idea, tidak tahu tentang apa yang Alkitab ajarkan atau apa nubuatan katakan. Mungkin mereka telah membaca tentang nubuatan Alkitab. Mereka telah mendengar khutbah-khutbah tentang nubuatan Alkitab. Tapi mereka tidak bersetuju dengan Alkitab itu sendiri. Ya. Nah, kita akan bisa dapat kategorikan, ya, ada 4 kelas tentang orang-orang ini. Yang pertama, ya, adalah orang-orang yang berpikir mereka tahu apa yang akan terjadi, tapi mereka sungguh-sungguh tidak tahu. Mereka tidak punya clue. Yang kedua, ada orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan mereka tidak tahu apa yang mereka tidak tahu, dan mereka bingung. Kemudian ketiga, ada orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan mereka tidak peduli. Mereka hanya mau hidup untuk saat ini saja. Dan yang keempat adalah orang-orang yang tahu apa yang akan terjadi, sebagaimana saudara dan saya, yang rindu mempelajari firman Tuhan, mempelajari nubuatan, mencari Allah dengan sungguh-sungguh dalam doa, mencarinya melalui firman Allah, peduli dengan apa yang akan terjadi, dan menyediakan diri untuk apa yang akan terjadi di masa depan yang akan mengejutkan. Saudara, kalau begitu tidak ada alasan untuk tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Di dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 4-8 berkata, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Saudara-saudara dan saya adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah anak-anak orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudara, kalau begitu kita tidak perlu terkunci di dalam kegelapan, di dalam ketidaktahuan. Ada orang berkata, tak payah belajar nubuatan atau wahyu atau Daniel. Itu kacaukan pikiran atau membuat kita jadi gila. Kita tidak akan dapat mengetahuinya. Ternyata firman Tuhan katakan kita dapat mengetahuinya karena kita anak-anak terang. Hanya anak-anak terang yang akan mengetahuinya. Amin. Kita tidak di dalam kegelapan. Nah, saudara-saudara, di zaman Kristus banyak pemimpin Yahudi berpikir bahwa mereka tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun sekalipun nubuatan prediksi bahwa Kristus akan datang sebagai hamba yang menderita, sebagai domba yang menderita, mereka pikir dia akan datang dalam kemuliaan dan kebesaran. Tapi mereka salah paham tentang kedatangan Kristus. Itulah sebabnya orang-orang zaman itu, mereka kehilangan momen kedatangan Mesias. Mereka kehilangan event yang begitu mulia, sejarah dunia yang merujuk kepadanya. Orang-orang Yahudi, banyak orang tak paham atau tak tahu Yesus sudah datang pada saat itu. Inilah yang terjadi di saat itu. Yesus telah datang, bahkan mereka tidak tahu. Nah, banyak orang yang merasa bahwa mereka memahami tanda-tanda akhir zaman. Mereka merasa memahami apa yang akan terjadi di dunia ini. Kita akan pelajari secara luas lagi peristiwa apa yang akan segera terjadi di dunia ini. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Jadi sebelum kedatangan Yesus, Injil tentang Yesus
kebenaran tentang Yesus akan diberitakan kepada seluruh dunia, dan ini akan disiarkan sampai ke ujung dunia. Nah, kalau begitu, apakah setan membaca Alkitab? Apakah dia tahu Matius 24 ayat 14? Pasti dia dapat membaca Alkitab dan dia tahu peristiwa itu yang akan terjadi. Nah, jika dia melihat Injil sedang disebarluaskan ke seluruh dunia lewat multimedia, TV, internet, YouTube, WA, Facebook, Instagram, radio, printing, buku-buku, kesaksian-kesaksian umat Tuhan. Apakah menurut saudara-saudara setan akan berusaha sekuat tenaganya untuk menghentikan peristiwa hal tersebut? Sudah pasti dia akan lakukan agar penginjilan ke seluruh dunia ini akan dihentikan. Saudara, di dalam Wahyu 18 kita temukan nubuatan seperti yang terjadi itu, dan kita akan lihat di mana nubuatan firman Tuhan akan disebarkan sampai ke seluruh dunia tepat sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan setan akan menghancurkan pekabaran tersebut. Ya. Di dalam Wahyu 18 ayat 1 firman Tuhan berkata, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga yang punya kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Saudara, ketika Anda membaca malaikat yang datang dari surga itu, ini harus ada hubungan dengan pekabaran tentu dari ilahi yang memotivasi umat-umat Allah. Ini adalah prediksi ya bahwa firman Tuhan akan dikabarkan dengan kuasa di akhir zaman. Pekabaran Tuhan akan disampaikan dengan kuasa yang sangat besar ya, bukan dengan lilin kecil, tetapi dengan kuasa yang luar biasa. Nah, Wahyu 18 ini adalah mengomentari dari buku Habakuk 2 ayat 14. Di dalam Habakuk 2 ayat 14 firman Tuhan berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Jadi setiap kota, setiap kampung, setiap komunitas, setiap pribadi, dan di kota-kota besar, ya, sampai di pedalaman-pedalaman, di setiap tempat, di setiap rumah, di setiap gedung-gedung, dimanapun berada, ya, maka akan mendapatkan pengharapan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Orang-orang ini akan mendapatkan pekabaran Tuhan, dan mereka akan memahami Injil, memahami kasih karunia Allah, untuk memahami bahwa Kristus telah datang dan telah menghidupkan kesempurnaan hidup yang seharusnya kita hidupkan. Dan dia telah mati kematian yang seharusnya saudara dan saya alami. Namun dia telah bangkit dari kematian. Dia adalah imam besar kita saat ini di surga yang sedang melayani kita. Dia menuntun kita untuk hidup di dalam penurutan. Dan dia akan datang lagi. Dan pekabaran inilah menurut Habakuk 2 ayat 14. Tapi saudara-saudara, setan tahu ini akan segera terjadi. Setan tahu semua itu. Dan apa yang akan dia lakukan, saudara-saudara? Di saat krisis, ada bencana nasional, ada bencana internasional, ada kelaparan, gempa bumi, kebakaran, banjir, ada bencana alam. Itulah yang digambarkan di dalam Matius pasal 24. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang akan menandakan kedatangan anak manusia itu. Dan di saat iklim berubah, dunia ini akan mengalami bencana ekonomi. Di dalam Wahyu 18 ayat 2 berkata, dan ia berseru dengan suara yang kuat. Katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung najis dan yang dibenci. Apa maksud Babel, sudah rubuh?
kota besar itu. Saudara, kejatuhan Babylon itu terjadi pada tahun 539 before Christ, di mana Cyrus dari Persia dia menaklukkan Babylon, ya. Penaklukan yang luar biasa, ya, masuk melewati sungai di bawah bawah kerajaan Babylon. Karena istana Babylon ini adalah istana yang sangat kuat, mempunyai dinding berlapis dua, gerbang yang sangat kokoh. Tetapi mereka masuk dari bawah tempat aliran sungai di tengah-tengah kota Babylon yang sudah dikeringkan di atas sana. Dan itulah kejatuhan Babylon pada saat itu. Nah, Babylon digambarkan dalam buku Wahyu adalah simbol kekacauan, di mana agama palsu, di mana kemurtatan terjadi. Babylon juga yang kita ketahui, ya, atau Menara Babel yang sebelum kerajaan Babylon itu muncul, di mana terjadi kekacauan. Pertama kali bahasa dikacaukan oleh Tuhan karena mereka mau menentang Tuhan, mendirikan agama yang melawan Tuhan. Jadi inilah Babylon itu, ya. Babylon disinilah tempat mereka menyembah berhala. Mereka menyembah orang mati. Mereka percaya pada keabadian jiwa. Pusat dari penyembahan matahari, ya. Kalau bahasa Inggris sebut Sunday, hari matahari. Babylon mewakili agama palsu, kemurtatan, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Menyimpang dari kebenaran tentang orang mati yang digambarkan di dalam Alkitab, berbeda dengan yang diajarkan. Alkitab berkata bahwa orang mati tidak mengetahui apa-apa. Pengkhotbah 9 ayat 5 berkata, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Kemudian ditambahkan di dalam Mazmur 115 ayat 17-18. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Itulah gambaran beberapa ayat, sedikit dari banyak sekali ayat yang menggambarkan orang mati itu tidak tahu apa-apa. Mereka mati, tidak dapat memuji Tuhan. Ada orang katakan kalau sudah mati langsung terangkat ke surga di sisi Bapa. Bagaimana mereka terangkat ke surga sedangkan mereka tidak memuji Tuhan? Itu adalah satu kepalsuan, kemurtatan, ajaran Babylon yang masuk ke dalam gereja. Dan inilah yang terjadi dalam karakteristik Babylon itu. Saudara, seandainya jiwa itu abadi, ya, orang tubuh mati kemudian jiwanya tetap hidup, ya, meninggalkan tubuhnya yang mati, dan jiwa itu akan berkomunikasi kembali dengan orang-orang yang hidup. Dan jika itu terjadi, saudara-saudara, maka akan menimbulkan peluang untuk penipuan. Dan bahkan sekarang orang percaya, oh, ibu, bapak, anaknya sudah di surga, sedang melihat mereka dari sana. Saudara-saudara, ini ada penipuan setan. Kenapa? Karena bayangkan kalau orang tua, ibu, ayah sudah ada di surga dan anak-anak yang ditinggalkan menderita, suaminya kawin lagi, istri. Bagaimana dia punya perasaan di surga? Kemudian anaknya menderita, celaka mungkin atau sakit atau dibunuh, dan itu bisa terjadi. Tidak ada kebahagiaan lagi di surga dengan situasi ini. Tuhan memberikan istirahat, mati di dalam Kristus adalah untuk membuat orang-orang yang menderita, sakit, penyakit, beristirahat sementara. Hidup yang menderita di dunia beristirahat untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah ajaran firman Tuhan. 1 Tesalonika 4, 16 dan 17 memberitakan bahwa orang yang mati di dalam Kristus tidak akan berada di surga. Mereka akan bangkit dari kematian dan akan bersama-sama masuk ke dalam kerajaan. Itulah ajaran firman Tuhan. Saudara-saudara, bahkan banyak orang di dunia ini, ya, bahkan para pembuat film Hollywood membuat banyak film cerita-cerita tentang ghost, orang-orang yang mati kemudian mereka bisa datang kembali. Ini adalah satu penipuan. Ada juga ajaran bahwa orang yang mati rohnya tetap hidup, ya, ada kehidupan di balik kematian. Kemudian kalau dia banyak dosa, dia harus dibakar dulu dosa-dosanya, sudah ada neraka. Kemudian seberapa banyak dosa dia akan, setelah itu beres, dia dikirim ke dalam surga. Dan ini adalah tidak berdasarkan di dalam Alkitab. Saudara-saudara, 3 kali dalam Alkitab berkata bahwa 33 kali
Alkitab berkata bahwa orang mati itu tidur. Kita tahu cerita-cerita seperti itu. Dan ini adalah ajaran firman Tuhan. Banyak orang mengajarkan bahwa orang mati itu dia tahu, dia hidup, dan dia bergentayangan ke sana kemari. Saudara, inilah ajaran Babylon. Babylon adalah pusat penyembahan matahari, di mana matahari sebagai dewa tertinggi ya bagi orang Babylon. Bagi kerajaan Romawi juga adalah penyembahan di zaman kerajaan Romawi zaman dahulu. Kerajaan Mesir menyembah matahari yang disebut Ra. Kalau di Roma disebut Mitra. Ya. Dan inilah yang mereka sembah. Sehingga ketika dalam sejarah, kita tidak bahas di sini, tapi di dalam sejarah kekristenan, Konstantinopel, Kaisar Konstantin, ketika dia menjadi Kristen, dia kukuhkan hari Minggu menjadi hari penyembahan kepada Tuhan oleh orang-orang Kristen. Nanti kita akan pelajari masa itu. Dan inilah yang terjadi di dalam gereja, orang menyembah matahari. Hari matahari yang tidak diajarkan di dalam firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Yeskiel 20 ayat 12. Hari-hari sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Saudara, hari Sabat sebagai tanda, selalu menjadi tanda di dalam Alkitab sejak penciptaan sampai akhir zaman antara Allah dan umatnya yang dia telah ciptakan, yang dia bentuk dengan kuasa yang menyucikan mereka. Jadi kalau begitu, Babylon mewakili apa, saudara-saudara? Mewakili agama palsu yang menerima doktrin palsu. Di mana ketika ada agama yang mengajarkan berbeda dengan Alkitab, disitulah kepalsuan. Disitulah letaknya kekacauan. Orang baca di Alkitab, tetapi yang dipraktekkan berbeda, kacau pikiran orang. Ya, Allah berkata, Babylon telah runtuh. Ya, bukanlah milik Tuhan itu. Karena itu sudah menjadi tempat setan. Spiritualisme telah masuk ke dalam Babylon. Di dalam Wahyu 18 ayat 3 berkata, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Kalau begitu, anggur ini mewakili apa? Mari kita lihat sedikit tentang anggur. Di dalam, kita lihat bahasa Inggrisnya, Mazmur 116 ayat 13, Psalm 116 verse 13. I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Jadi di dalam bahasa Indonesia ya, cup ya, berbicara cup disebut piala, tapi sebenarnya itu cawan ya, cawan keselamatan. Di dalam Matius 26 ayat 39 berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kita tahu cerita ini bagaimana Yesus meminum anggur yang untuk supaya dia menjadi korban bagi orang-orang berdosa. Dia menerima, ya, dia meminum anggur itu. Let this cup. Ya. Jadi dalam kata lain, dalam cawan Allah adalah jus anggur murni. Itu tidak terfermentasi, tidak menjadi alkohol yang memabukkan, tidak tercampur dengan kepalsuan. Di dalam Wahyu 18 ayat 3 dikatakan, semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi apa itu hawa nafsu cabulnya? Kita lihat di dalam Yakobus, ya, bahasa Inggrisnya James 4 ayat 3 dan 4 dalam buku King James Version. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Dalam bahasa Indonesia disebutkan, kalau kita lihat tadi, lust itu adalah hawa nafsu.
Ya. Kemudian kalau di dalam bahasa Inggris disebut adulterers, di dalam bahasa Indonesia disebut orang-orang yang setia, tapi sebenarnya adalah para pelacur dan pesina. Jadi kalau saya baca semuanya, hai kamu para pelacur dan pesina, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Jadi kalau begitu, dalam Yakobus berkata, kamu adalah pelacur, adalah orang-orang yang bersahabat dengan dunia yang menjadi musuh Allah. Jadi kalau disebutkan di dalam Wahyu tadi, nafsu cabul itu adalah orang yang bersahabat dengan dunia, yang memiliki hawa nafsu, pezina, dan pelacur, artinya telah melacurkan dirinya dengan ajaran-ajaran yang sesat, dengan ajaran setan, bukan dari firman Tuhan. Dan ini adalah tindakan permusuhan dengan Allah. Di dalam Alkitab, wanita murni, yaitu mewakili pengantin dari Kristus. Di dalam Yeremia ayat 2 berkata, Yeremia 6 ayat 2 berkata, adakah Putri Sion sama seperti padang yang paling disukai? Putri Sion adalah gereja. Gereja Allah adalah menyerupai pengantin Kristus. Di dalam Wahyu 12 ayat 17 berkata, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Inilah gereja yang benar. Gereja yang terakhir umat Allah. Ya. Perempuan itu dibenci, naga itu, setan marah kepada dia. Apa ciri-ciri gereja umat Allah? Yang menuruti hukum Allah dan beriman kepada Yesus. Kemudian di dalam Wahyu 14 ayat 12 menekankan kembali lagi. Dikatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Inilah umat Allah itu, saudara-saudara. Inilah wanita yang kudus itu. Di dalam Wahyu 12 ayat 17 dan Wahyu 14 ayat 12 dikatakan, ciri-ciri umat adalah menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi Allah akan memiliki umatnya di akhir zaman. Mereka akan dipenuhi iman kepada Yesus. Mereka total loyal kepada Kristus. Mereka total komited kepada Kristus. Dan dalam loyalitas ini, kesetiaan ini menuntun mereka kepada penurutan kepada Allah, kepada perintah-perintah Allah, termasuk kepada sabat di dalam Alkitab. Saudara, umat Allah dalam loyalitas ini, mereka menuruti semua perintah Allah, menuruti Tuhan. Mereka menyembah pencipta pada hari sabat, di mana Allah telah pisahkan pada waktu itu ketika dia menciptakan dunia ini. Di dalam Wahyu 18 ayat 13 dikatakan, raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Siapa raja-raja di bumi ini? Mereka adalah pemimpin politik. Gereja ini bekerja sama dengan dunia, dengan pemimpin-pemimpin kekuasaan dunia, raja-raja. Kemudian siapa pedagang-pedagang di dalam Wahyu 18 ayat 3? Ini adalah upacara-upacara, tradisi-tradisi gereja yang bertentangan dengan Allah. Dijadikan ladang bisnis dan menjadi kaya raya untuk itu. Saudara, di saat krisis, Injil disebarkan ke seluruh dunia dan bumi dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Ada bencana nasional, internasional, ada kelaparan terjadi, gempa bumi, kebakaran, banjir, perubahan iklim terjadi, dan bencana ekonomi. Setan akan menggerakkan satu persatuan oleh karena bencana yang terjadi ini. Ada 3 persatuan sesat yang setan akan buat supaya menjadi solusi di dalam menghadapi bencana ini, yaitu agama palsu yang menyimpang dari firman Tuhan. Kemudian kedua, kekuatan politik, dan ketiga, persatuan kekuatan ekonomi. Namun, ketika mereka bersatu, mereka akan melihat umat-umat Allah yang tetap setia berdiri kepada Tuhan, yang tetap setia takut akan Tuhan,
mengasihi Yesus, menuruti hukum-hukum Allah, bukan menuruti hukum-hukum ajaran-ajaran manusia, tradisi-tradisi manusia, atau ajaran kekacauan Babylon itu. Mereka melihat dunia di dalam kekacauan. Ada kelaparan, gempa bumi, kebakaran, banjir, dan bencana alam. Kemudian di dalam Wahyu 18 ayat 7 sampai 8, firman Tuhan berkata, berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Saudara-saudara, segala sesuatu akan digoncangkan. Dan bagaimana kita akan lihat ekonomi ini akan kolaps. Di dalam Wahyu 18 ayat 15 dan 19 berkata, mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksanya dan sambil menangis dan meratap. Dan mereka mengamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, cilaka, cilaka, kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barang yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Mereka bergantung kepada kota besar itu, namun sekarang binasa. Saudara, akan terjadi di mana mereka akan menghamburkan debu ke atas kepala, berseru, dan mereka akan katakan ini waktu cilaka bagi mereka, karena mereka akan segera binasa. Di mana di dalam 1 jam saja, apa yang Alkitab katakan, bahwa saat persatuan gereja dan negara ada kekuatan ekonomi, di dalam persatuan sesat ini yang seharusnya menimbulkan kedamaian di dunia, bahwa yang sesungguhnya ada kelaparan, gempa bumi, kebakaran, banjir, ada bencana alam. Dan di saat yang begitu cepat akan terjadi kehancuran ekonomi yang begitu dahsyat. Dan setan akan marah. Dan apa yang akan iblis lakukan? Iblis akan mencoba untuk menghancurkan umat-umat Allah yang tetap berdiri setia menuruti hukum-hukum Allah. Saudara, dalam Wahyu 13 ayat 14 sampai 17, ya, sehubungan dengan Wahyu 18 ini, dikatakan, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang hidup itu. Jadi ini menggambarkan pekerjaan setan. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Apa binatang itu? Ini adalah persatuan antara politik dan agama. Kalau kita telah pelajari binatang yang keluar dari dalam laut dan dari dalam bumi, ya, dari keyakinan para reformator Kristen dan pelajar Alkitab, bahwa tanda-tanda dari binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah organisasi keagamaan, kepausan Katolik Roma yang telah mengkompromikan kebenaran firman Tuhan untuk tradisi manusia. Kemudian binatang yang keluar dalam bumi adalah Amerika Serikat, ya, di mana Amerika Serikat adalah negara yang berpisah, ya. Orang-orang di Amerika ini adalah orang-orang yang keluar dari Eropa, tinggal di Amerika untuk memiliki kebebasan beragama dan kebebasan bernegara, ya. Tetapi negara dan agama ini akan bersatu suatu saat nanti, ya. Dan ada binatang di balik itu, si naga atau setan yang menjadi otak dari binatang ini. Jadi binatang ini tidak kita katakan kepausan atau Katolik itu binatang, tapi ini simbol. Kayak Indonesia simbol binatang Garuda dan berbagai negara lain. Ini hanya simbol karena Wahyu adalah berbicara simbol. Nah, bagaimana binatang itu akan berbicara? Mereka harus membuat patung binatang.
Dan jika mereka tidak membuat patung binatang itu, mereka akan dibunuh. Jadi kalau orang tidak membuat patung binatang itu, menyembah patung binatang itu, orang-orang akan apa? Dibunuh. Dan kalau kita telah pelajari, ya, mungkin 2 hari kemarin, Bapak Meligara telah memberikan pelajaran tentang tanda, ya, binatang, maka kita telah pelajari hal ini, bahwa patung binatang itu adalah hari Minggu, di mana Amerika Serikat akan menjalankan patung binatang ini, ya, hari Minggu, binatang yang dari awal, binatang yang keluar dari dalam laut adalah yang telah merubah hukum dan merubah waktu, dan binatang inilah yang telah mendirikan hari Minggu. Dan dia, Amerika Serikat, akan menjalankan, ya, apa yang binatang pertama ini telah lakukan, dan dia akan dirikan patung binatang yang sama dengan binatang yang pertama, yaitu hari Minggu. Mereka akan apa? Menjadikan itu sebagai hari orang harus menyembah kepada Tuhan. Dan inilah yang akan mereka lakukan. Di dalam Wahyu 13 ayat 14 sampai 17 dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Besok kita akan mempelajari lebih dalam bagaimana pemeteraian tanda binatang ini. Jadi saya tidak akan bahas banyak. Kita tahu bahwa patung binatang itu adalah hari Minggu, dan tanda binatang itu adalah undang-undang hari Minggu. Jadi Allah memprediksi di masa depan bahwa di saat kekacauan internasional, ada kelaparan, gempa bumi, kebakaran, banjir, ada bencana alam, kehancuran ekonomi, maka pada masa itu tanda binatang itu akan dipaksakan untuk menyatukan dunia. Ya, Sunday law itu, undang-undang hari Minggu itu akan dipaksakan untuk mencoba membawa kembali kedamaian dunia. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Yesus, apa panggilan Allah kepada umatnya dalam periode masa ini? Di dalam Wahyu 18 ayat 4 berkata, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Di dalam ayat 5 berkata, sebab dosa-dosanya telah tertimbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Saudara, ayat ini mengingatkan kita, katanya apa? Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dari dosa-dosanya. Bagaimana Alkitab mendefinisikan dosa? Dalam firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 4 berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ada orang berkata begini, kalau kita sudah menjadi pengikut Yesus, tidak perlu lagi hukum Allah itu. Karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus, sudah mendapatkan kasih karunia dari Yesus Kristus. Tapi ternyata itu bukan ajaran Alkitab. Karena ajaran Alkitab berkata bahwa dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Artinya kalau kita mengikut Allah, kita harus selaras dengan perintah Allah, hukum Allah. Karena ketika kita melanggar hukum Allah, kita berdosa. Jadi artinya bagaimana? Kita yang menjadi pengikut Yesus, kita tetap harus menuruti perintah Allah supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, supaya kita tidak berdosa. Karena ajaran bahwa ketika menjadi pengikut Yesus sudah mendapat kasih karunia tidak perlu mengikuti perintah Allah itu tidak ada di dalam Alkitab. Ya, karena Alkitab katakan bahwa dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Di dalam perjanjian baru tetap diingatkan hukum Allah. Ada orang bilang hukum Allah itu hanya untuk orang Israel, perjanjian lama. Tidak. Jelas Yohanes katakan masih ada hukum Allah. Karena itu adalah apa? Cerminan apakah saya sudah selaras dalam hidup saya dengan Kristus.
Supaya ketika saya melanggar hukum Allah, ketika saya berdosa, saya datang kepada Kristus, meminta Kristus membersihkan saya dari dosa. Inilah hubungan antara Kristus, mengikut Kristus, dan hukum Allah. Jadi dosa adalah pelanggaran hukum apa? Hukum Allah. Nah, kalau begitu Wahyu 18 ayat 4 berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dari apa? Dari dosanya. Ya. Artinya Babylon ini, ya, mereka melanggar hukum Allah, melanggar kehendak Allah, tidak selaras ajarannya dengan ajaran firman Tuhan, sehingga mereka disebut Babylon, kacau, murtad. Ya. Jangan engkau hidup dengan mereka, keluar engkau dari sana, supaya kamu jangan kena murka. Artinya keluarlah dari agama yang melanggar hukum Allah. Kalau agama itu mengajarkan bukan beribadah pada Tuhan hari Sabat, keluar dari sana, saudara-saudara. Karena itu tidak sesuai dengan apa? Hukum Allah. Di dalam Wahyu 14 ayat 7 berkata, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara, Tuhan ingatkan kita untuk apa? Hidup di masa penghakiman ini. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Sembahlah Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Dalam kata lain apa? Sembahlah pencipta. Ini adalah ekspresi dari hukum keempat untuk mengingat hari Sabat. Dan dia berkata, selama 6 hari Tuhan telah menciptakan langit dan bumi dan laut. Jadi menyembah pencipta adalah hubungan untuk menyucikan hari Sabat, hari yang ketujuh, hari Sabtu. Inilah yang firman Tuhan katakan. Inilah ajaran yang suci, yang benar, yang bukan kekacauan. Di dalam Wahyu 14 ayat 9 berkata, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Saudara, sebaliknya orang harusnya menyembah kepada pencipta. Mereka menyembah kepada apa? Binatang. Sebaliknya orang harus menyembah kepada pencipta yang tandanya adalah memelihara hari Sabat. Mereka menyembah binatang dan patungnya. Dan ini adalah satu perbedaan yang sangat kontras antara orang yang menyembah Tuhan dan yang menyembah binatang. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Luar biasa. Inilah umat Allah yang menuruti hukum Allah, perintah Allah, dan iman kepada Yesus. Bukan tradisi gereja, bukan ajaran manusia, bukan ajaran kekacauan. Tetapi umat Tuhan adalah orang yang menuruti firman Tuhan. Iman kepada Yesus. Ada orang-orang dalam Babylon yang dalam agama yang kacau. Yang menjadi bagian dari persekutuan sesat, dari persekutuan politik, agama, dan ekonomi ini. Saudara, seruan malaikat, seruan nyaring dari malaikat Tuhan kepada saudara yang berada di dalam apa? Babylon tadi itu. Pergilah daripadanya, umatku, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosanya. Allah memanggil saudara pada malam hari ini. Keluar dari sana, ya. Seruan nyaring buat saudara pada malam hari ini. Umat-umatnya di dalam gereja-gereja yang melanggar hukum Allah, pergi daripadanya, saudara-saudara. Orang-orang dalam gereja sebagai bagian daripada Babylon, keluar dari dalamnya. Umat-umat dalam organisasi-organisasi yang melanggar hukum Allah, seruan nyaring dari Tuhan, seruan yang keras, panggilan Tuhan, pergi supaya kamu jangan terbabit dengan dosa-dosanya. Saudara, orang-orang itu adalah orang-orang yang mengasihi Yesus, yang mau mendengar suara Tuhan dan keluar daripadanya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang tulus. Ada umat-umat Tuhan yang masih berada di sana. Tuhan mau panggil saudara.
keluar dari Babylon itu. Allah memanggil saudara pada saat ini untuk keluar dari sana. Seruan nyaring untuk menjadi bagian dari gereja Allah yang benar. Untuk menjadi bagian dari umat Allah yang benar. Menjadi bagian dengan orang-orang yang mencintai Tuhan dengan seluruh hatinya yang tulus. Mencintai firman-Nya secara sepenuhnya. Yang berdiri loyal kepada Kristus di akhir zaman ini. Yang melalui kasih karunia dan melalui kuasanya menuruti hukum Allah. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku. Jikalau saudara-saudara yang masih berada di Babylon yang mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala hukum-hukumku. Bukan ajaran manusia, bukan tradisi manusia. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus telah datang ke dunia ini dan Dia menggenapi seluruh hukum Allah. Tidak ada satu iota pun yang akan ditiadakan sampai lenyap langit dan bumi. Karena hukum Allah itu tidak pernah akan ditiadakan. Yesus pun apa? Hidup menuruti hukum-hukum Allah. Seruan nyaring pada malam hari ini. Yesus memanggil panggilan terakhirnya, saudara-saudara. Apakah Anda mendengar panggilan Yesus? Banyak orang tidak sadar tentang apa yang segera akan terjadi di masa yang akan datang. Tidak ada ide tentang tanda binatang akan dipaksakan. Mereka tidak tahu bahwa mereka adalah bagian dari sistem agama yang murtad. Mereka tidak tahu tentang gereja, negara, dan ekonomi yang akan bersatu. Mereka tak tahu bahwa ekonomi akan hancur. Mereka tak tahu dalam menghadapi krisis. Dan panggilan terakhir Yesus, engkau dapat menjadi anak siang dan anak terang. Bagi orang yang tidak tahu itu. Jangan tinggal di dalam ketidaktahuan, dalam kegelapan. Saudara adalah anak terang. Saudara telah mendapat terang malam hari ini. Dan Yesus berkata, untuk panggil, untuk mendengar panggilannya. Yesus sedang menjamah hati saudara pada malam hari ini. Bukan kebetulan saudara berada menghadiri di acara Zoom yang diadakan oleh gereja-gereja BM Semenanjung ini. Ya. Yesus memanggil saudara untuk mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Yesus memanggil saudara, meminta saudara untuk melangkah dan menjadi bagian dari umat-umat yang terakhir, yang loyal kepadanya, yang menuruti perintah-perintahnya dan beriman kepada Yesus. Inilah nubuatan umat Tuhan, umat yang sisa. Dia memintamu untuk melangkah dan menjadi bagian dari umat-umat yang terakhir, yang loyal, yang setia kepada Tuhan dan menuruti perintah-perintah Tuhan. Saudara, krisis sedang datang di dunia ini. Krisis sedang terjadi juga di dunia ini. Tanda-tanda sedang terjadi. Wabah corona sedang menimpa yang semakin dekat di dalam kehidupan kita ini. Kita tidak tahu, kita sedang mendengar firman Tuhan saat ini. Mungkin malam ini, besok kita tidak tahu nasib kita. Kita sering mendengar, oh saudara kita, teman sekelas, anggota gereja, saudara terdekat, tiba-tiba meninggal dunia. Ya, kita tidak bisa menyangka hidup kita ke depan, selangkah di depan maut, saudara-saudara. Krisis sedang datang. Maut sedang datang ke dunia ini. Hidup kita tidak tahu melangkah ke depan. Tetapi saudara, pastikan hidup saudara bersama dengan Yesus. Yesus mau saudara berdiri di sisinya malam ini. Jangan berlambat-lambat. Seruan nyaringnya malam ini sedang memanggil saudara. Berlindunglah kepada Yesus. Jangan berlindung kepada dunia ini. Jangan berlindung kepada ajaran manusia, tradisi gereja. Sekalipun gereja itu ribuan tahun, saudara, itu bukan daripada Tuhan. Seruan nyaring kepada saudara, Yesus mengasihimu pada malam hari ini. Sebelum terlambat, keluar dari sana. Tinggalkan ajaran kekacauan Babylon itu. Bergabung dengan umat-umat.
bersandar kepada Tuhan, ikut menuruti perintah Tuhan. Jangan ragu-ragu. Anda akan aman di dalam lengan Tuhan. Ialah tempat perlindungan saudara yang paling aman. Dialah tempat yang saudara bisa sandarkan diri saudara, tempat saudara bisa percaya. Jangan percaya pada manusia. Jangan percaya pada ajaran manusia. Karena hanya di dalam Dia, hanya di dalam ajaran firman Tuhan, hanya di dalam Yesus adalah tempat yang paling aman sampai pada waktu Yesus datang kedua kali. Inilah seruan nyaring bagi saudara pada malam ini. Seruan kasih Yesus untuk saudara. Biarlah kita boleh bertemu pada waktu Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau sedang mengirim malaikat-Mu. Dan malaikat-Mu adalah pekabaran malam hari ini yang akan disebarkan ke seluruh dunia. Seruan nyaring untuk keluar dari Babel, dari dosa-dosa, dari ajaran sesat, dari kekacauan, dari kemurtatan, dari ajaran setan, agar datang kepada Kristus, berbalik arah, datang mengikuti ajaran firman Tuhan, berdiri pada kebenaran saja, berdiri bersama dengan Yesus, berada di sisi Yesus, dan berlindung hanya kepada Yesus, tempat yang paling aman di dalam kekacauan dunia ini, di dalam ancaman maut di depan yang sedang menimpa dunia ini. Tuhan, kami mau hidup dan mati pun berjalan bersama Yesus di tempat yang paling aman sampai Yesus datang. Berkati jemaat seluruh yang sudah mendengar ini, agar kami benar-benar berdiri mengambil keputusan yang benar, sehingga kami tidak jatuh ke dalam murka Tuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memiliki Yesus yang sungguh amat baik pada malam hari ini. Terima kasih untuk seruan nyaring-Mu. Biarlah akan seruan itu akan masuk ke dalam telinga kami, masuk ke dalam pikiran, menembus hati kami, sehingga membalikkan hati kami kepada Yesus. Menyentuh hati kami, melembutkan hati kami yang keras, sehingga dengan firman Tuhan ini kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat, menuruti seluruh hukum-hukum. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Engkau sudah berseru memanggil kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.